Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitul Ma'mur, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barakah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mati merupakan istirahat. Mati merupakan apa? Istirahat. Kalau kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, al-mautu rohah. Jadi kematian itu adalah istirahat. Bagi siapa? Jadi mati itu istirahat bagi siapa? Nah, itu pertanyaannya. Jadi gini ya. Kematian itu bisa betul-betul menjadi istirahat bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak berbuat zalim kepada sesamanya. Itu kematian insyaallah betul-betul istirahat itu. Tapi kematian bisa menjadi kepayahan yang luar biasa bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau disertai dengan banyak berbuat zalim kepada sesama. Karenanya kemudian kita tidak tahu apakah nanti setelah mati kita ini akan beristirahat atau justru akan malah tambah sengsara. Nauzubillahi minasyarri dzalik, kalau sengsara. Makanya satu hal yang perlu kita perhatikan, unsur akidah, tauhid. Jangan sampai lepas dari kita itu.
Maka jangan pernah meremehkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya kita enggak tergelincir. Surah Ali Imran ayat 8. Jangan meremehkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Supaya kita dijaga iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berusaha menjalin hubungan baik dengan Allah. Dan yang ketiga, jangan berbuat dolim kepada sesama, alias membuat hubungan baik dengan sesama juga. Kalau kita udah berusaha ini, insya Allah Bu ya, bahwa ada kurang-kurangnya dimaafkan oleh Allah. Namanya manusia ini kadang ada kurang-kurangnya, tapi insya Allah dimaafkan oleh Allah. Insya Allah kalau itu betul-betul kita lakukan, insya Allah, dan semoga kita termasuk yang setelah kematian kita beristirahat, insya Allah. Tapi ada rincian-rincian Bu, amalan-amalan tertentu di mana kalau kita mengamalkannya, insya Allah ya, itu kita betul-betul akan beristirahat setelah kematian kita. Di samping yang tadi yang pokok tadi itu. Apa itu? Misalnya memperbanyak membaca surah Al-Mulk atau surah Tabarak. Memperbanyak baca surah Al-Mulk atau Tabarak, terutama menjelang tidur. Malam berarti, terutama juga kalau sampai kita hafal. Karena ada sebuah hadisnya riwayat At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan Bu. Walaupun kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif. Disebutkan dalam riwayat itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kalian itu ada seorang yang meninggal dunia yang didatangi oleh dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang, dia dihadang oleh surah Al-Mulk. Jadi dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata malaikat Munkar Nakir, kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini karena di dalam orang ini ada saya. Berarti orang ini hafal Bu, kemungkinan saking seringnya baca surah Al-Mulk. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata Munkar Nakir gitu, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Yang satu utusan Allah, yang satu apa? Firman Allah. Akhirnya Munkar Nakir niku nggih rada mundur. Nggih. Monggo sampean saja yang urusan sama Allah bagaimana baiknya. Maka akhirnya dinyatakan oleh Allah orang itu bebas fitnah kubur, bebas pertanyaan kubur, bebas siksa kubur, gara-gara rajin baca surah Al-Mulk. Tapi ini kan suplemen tambahan statusnya. Yang pokok tadi tetap. Jadi jangan sampai mentang-mentang lah ngono gak usah sholat, baca surah Al-Mulk aja. Ini nilai tambahan. Yang pokok yang tadi tetap harus menjalin hubungan baik dengan Allah, masuk dengan sholat diantaranya. Menjalin hubungan dengan sesama, termasuk dengan memperbaiki hubungan dengan sama, jangan sampai zalim misalnya. Jadi jangan mentang-mentang sering baca surah Al-Mulk terus kemudian ngutang gak bayar misalnya. Izin minum dulu nih. Oh bisa, nanti tenang aja, saya belum selesai saya ngomong. Untungnya hadisnya itu ada beberapa riwayat. Satu riwayat nyebut waktu malam, tapi ada riwayat yang lain nggak nyebut waktunya. Berarti kapan saja. Jadi kalau saya simpulkan, membaca surah Al-Mulk itu kapan saja, terutama malam. Terutama malam. Jadi jenengan lek mboten sempat
malam nggih, siang, pagi tidak ada masalah, Lebih utama di malam, karena memang ada menyebut riwayat itu menyebut malam. Kenapa? Malam Jumat. Itu Dajjal itu supaya bebas fitnah Dajjal kalau itu. Bagus. Sebenarnya hadis tentang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat itu, hadisnya itu lemah sebenarnya. Cuman jalur periwayatannya banyak, sehingga menjadi hasan li ghairihi. Yang sahih itu yang baca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, itu sahih itu. Tapi tidak harus malam Jumat, kapan saja. Itu kapan saja. Iya, dan itu sahih yang itu. Kapan saja, terutama malam. Terutama malam. Nggih. Ini konteksnya apa dulu ini? Oh. Nggih, terus? Oh. Borong kerso. Nggih, kula niku lek buka HP yang ini saya ngelanjutin bacaan saya. Kalau buka HP yang ini saya baca surah yang saya mau. Jadi saya kalau HP yang ini saya buka, kan saya berusaha punya aturan ke diri sendiri, sebelum baca yang lain baca surat Al-Qur'an dulu. Nah, kalau yang HP yang ini saya ngelanjutin bacaan saya. Kalau yang ini saksir kula wis maca surat apa. Yang penting jangan surat tanah. Nonton nggih? Pun. Jadi itu ya diantaranya. Terus tadi baca surah apa Bu? Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Nah, jadi dengan baca surah Al-Mulk itu insyaallah bebas. Tapi saya ulang, tetap yang pokok dikerjakan nggih. Nah, kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi perbanyak juga baca surah Al-Ikhlas. Ya, orang yang banyak baca surah Al-Ikhlas insyaallah itu juga bebas fitnah kubur. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu. Kalau yang saya tahu sih ada hadis sahih tentang barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa dijeda ya, itu nanti di surga dibangunkan rumah. Nah, kalau punya rumah di surga insyaallah barzahnya beres. Bebas kapan saja. Untuk yang 10 kali itu bebas kapan saja. Ya. 10 kali non-stop, tapi jangan diseling-seling surah yang lain 10 kali. Ya. 10 kali nanti diulang-ulang enggak apa-apa kapan saja. 10 kali itu dibangunkan rumah di surga insyaallah. Itu hadisnya sahih kama qala. Pun lanjut ya. Jadi singkat kata singkat cerita itu diantara amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu insyaallah urusan barzahnya itu beres. Nah, orang itu kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dalam satu riwayat yang sahih disebutkan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu dikatakan orang itu kalau barzahnya beres, kedepannya itu beres. Nah, orang itu kalau barzahnya beres, kedepannya apa? Beres. Tapi lek barzah gak beres ya sembuh wis. Nah, semoga kita termasuk yang barzahnya beres, nggih, bebas fitnah kubur ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Jadi mati ini istirahat bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, bagi orang yang menjalin hubungan baik dengan Tuhannya yaitu Allah, dan bagi orang yang menjalin hubungan baik dengan sesamanya atau tidak zalim pada sesamanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa di muka Nabi kita Muhammad SAW lewat jenazah, maka sabdanya mustarihun wa mustarihun minhu. Faqalu, maka mereka mustarihun wa mustarihun minhu,
Ia adalah orang yang beristirahat atau seorang yang mengistirahatkan orang. Jadi ini orang mati ini adalah orang yang sedang beristirahat atau bisa jadi orang beristirahat darinya gitu. Faqalu, maka mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mustarih minhu, apa maksudnya dia beristirahat dan apa maksudnya orang lain beristirahat darinya. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah Muhammad SAW, al-abdul mu'minu, adapun seorang hamba yang mukmin, yastarihu, dia beristirahat, min nasobin, dari kesusahan atau kepayahan-kepayahan dunia. Min nasobid dunia, dari kepayahan-kepayahan dunia. Wal abdul fajir, sementara kalau hamba yang jahat, yastarihu minhu al-ibadu, orang-orang pada beristirahat dari gangguannya. Demikian juga wal biladu, dan negara juga selamat dari tipu dayanya atau gangguannya. Wasyajaru, demikian juga pohon-pohon, wadawabu, dan binatang-binatang. Jadi kalau ada orang baik yang mati, kata Nabi, dia istirahat dari kelelahan dunia. Tapi kalau yang mati orang yang jahat, orang lain istirahat darinya. Nah, jenengan misalnya punya tetangga yang resek, jahat, wis pokoknya jahat lah ya. Terus dia mati, kira-kira jenengan seneng apa seneng? Yes. Nyatane seneng toh? Ya, seneng. Wis lumayan lah, kopi gak pengeng maning delok. Lumayan lah, dapat spot jantung. Ada orang lain berharap agar orang itu cepat mati. Walaupun kadang orang itu malah nggak mati-mati. Allah. Nah, sekarang kita termasuk yang mana coba? Monggo direnungkan mawon nggih. Saya mungkin pernah cerita di sini tentang falsafah 5 hukum Allah nggih. 5 hukum Allah. Ada hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum makruh, hukum haram. Pertama, hukum wajib. Jadi ada hak wajib itu definisinya apa kalau di fikih itu? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ngoten nggih? Jadi ada orang itu yang keberadaannya sangat diharapkan karena manfaatnya yang sangat luar biasa. Ketiadaannya ditakutkan karena manfaatnya yang orang sangat berharap dia ada terus, jangan sampai nggak ada. Kalau dia nggak ada, orang sedih. Kenapa? Karena orang ini manfaatnya luar biasa. Jenengan nggak usah ngukur di lingkungan, di rumah saja, di rumah tangga jenengan termasuk, kita ini termasuk yang mana? Termasuk yang keberadaan kita sangat diharapkan, terus ketiadaan kita sangat ditakutkan, atau justru keberadaan kita tidak diharapkan? Malah kalau kita nggak ada, orang malah seneng. Monggo dipikir ini, direnungkan mawon nggih, diraba. Kan ada itu acara keluarga misalnya, kalau kita datang seweneng, wah Mbak Yu teko seneng. Kenapa? Karena kita kalau udah datang mesti bawa tentengan ya wae. Kalau kita nggak datang sedih. Aduh, sedoro sing anu iki, sedoro sing ngebosi ya. Ya terlepas dari itulah ya. Tapi kan ada orang yang begitu nggih, datangnya itu sangat diharapkan, ketiadaannya itu sangat ditakutkan. Karena saking ini kalau jenengan seperti itu di tengah-tengah keluarga, apalagi di lingkungan top. Ada orang itu seperti hukum sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Walaupun rugi karena nggak dapat pahala ini. Jadi ada orang itu kalau dikerjakan itu, kalau keberadaannya sangat diharapkan. Kalau dia nggak ada, nggak apa-apa sih, cuman sebaiknya dia ada gitu. Jadi dia ada, seneng orang. Kalau dia nggak ada, nggak apa-apa sih, cuman sebaiknya dia ada gitu. Nah ini masih bagus ini. Jadi kalau jenengan nggak begini, nggak apa-apa, cuman kalau ada lebih baik. Ya, itu masih bagus itu. Ada tipe mubah. Mubah itu dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Ada orang itu dia ada, nggak ada masalah. Dia nggak ada, orang juga nggak ada masalah.
Nah, ini dibilang bagus sudah enggak. Tapi jahat juga enggak. Dibilang bagus enggak, dibilang jahat juga enggak. Apa? Ya lumayan, cukup lah. Lumayan. Jadi jenengan datang orang ya biasa, jenengan enggak datang juga orang biasa. Nah, enggak terlalu ngaruh itu. Ini dibilang bagus nggak bisa udah, tapi nggak jelek juga, nggak jelek, karena lumayan lah. Kalau nggak bisa ngasih manfaat paling tidak jangan meresahkan orang lain. Nah itu. Ada orang yang makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau dia datang nggak ada masalah, orang nggak ada masalah dia datang. Cuman kalau dia nggak ada, orang seneng gitu aja. Nah, paham maksudnya nggih? Ya, dia ada. Datang ya udah nggak apa-apa datang. Cuma kalau dia nggak datang orang seneng gitu. Ini udah kurang bagus ini. Mungkin jenengan nggak kebayang kali. Saya gini. Ini dulu saya cuma cerita, tapi ternyata ada jamaah saya yang bilang itu terjadi. Jadi gini, dulu saya cuma cerita dulu. Ada bapak-bapak pulang ke rumah, naudzubillah ya, anak istrinya nengok dari jendela, ya dia pulang lagi gitu. Saking gak pengennya bapaknya pulang lagi itu. Dulu saya cuma cerita itu, ternyata pas saya cerita gitu, maksudnya saya nggak tahu ada apa enggak kejadian itu gitu. Tapi terus ada jamaah saya, dia ngomong sama saya, itu saya dulu Ustaz. Iya itu saya dulu. Iya dia bilang gitu, itu saya dulu. Jadi beliau ini kalau suaminya pulang, suaminya yang dulu tapi itu kalau suaminya pulang, itu anak laki-lakinya yang ngomong dari balik jendela, "Mah, ngapain sih Mah dia pulang lagi Mah?" Gitu. Itu anak laki-lakinya bahkan yang ngomong, "Mah, ngapain sih Mah dia pulang lagi Mah?" Gitu. Saking nggak pengennya bapaknya pulang gitu. Ya karena omongannya nggak terjaga, seneng main fisik, yang ibu ngono itu. Ada tipe haram. Kalau tipe haram itu dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi ada orang itu yang kedatangannya tidak diharapkan, ketiadaannya disyukuri. Jadi lek wonge teko, lek iso aja teko wong iki. Tapi kalau orang itu enggak datang, orang tasyakuran, seneng. Kalau ini saya punya contoh. Dulu saat itu saya masih SMA. Masih aliyah itu. Saya punya tetangga itu seorang preman kampung. Itu suatu saat mati kala caruk. Orang Madura kan biasa caruk itu. Mati kala caruk itu. Carok. Iya. Kalau gen kula kan ngene ngarani caruk. Niku mati. Begitu tetangganya mati yang preman ini, tetangganya motong sapi tasyakuran. Ini saya nyatain di kampung saya. Saking senengnya tetangganya mati sampai motong sapi tasyakuran. Saking senengnya itu. Jadi ada orang begitu itu. Itu istrinya nggak ada yang sedih itu pas dia mati, istrinya. Saking jahatnya mungkin sebagai suami itu. Anak-anaknya yang marah cuma satu, karena dia terlanjur jadi preman, terus bapaknya mati dia bingung gitu aja, dia marah. Itu. Jadi orang itu malah nyukurin dia mati malah seneng gitu. Kenapa? Karena ganggu banget orang ini. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, model ngoten nggih wonten. Monggo diraba nggih. Kita termasuk yang mana kira-kira? Semoga termasuk yang wajib nggih. Termasuk yang wajib atau termasuk yang sunnah nggih. Amin. Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, kalau yang wajib itu tipe orang yang bermanfaat namanya. Atau yang sunnah itu orang yang bermanfaat. Karena dalam Islam itu menjadi orang baik itu gampang. Yang susah itu menjadi orang yang bermanfaat. Saya ulang, kalau jadi orang baik itu gampang. Yang susah itu menjadi orang yang bermanfaat. Karena itu butuh perjuangan. Nah, bermanfaat ini macam-macam sesuai dengan kemampuannya. Ada yang bermanfaat dengan materinya,
ada yang bermanfaat dengan kekuasaan dan jabatannya, ada yang bermanfaat dengan ilmunya, ada yang bermanfaat dengan doanya, ya ada. Karena saya pernah ada ibu-ibu itu ngomong ke saya gini, Ustadz dari tadi cerita manfaat-manfaat, saya ini uang nggak banyak Ustadz, ilmu juga nggak banyak, tenaga udah lemah, udah tua, dengan apa saya bisa bermanfaat? Saya bilang sama beliau, ibu bisa berdoa? Bisa, ya itu dengan doa itu saya bilang. Dengan doa, doakan kebaikan pada banyak orang, itu namanya bermanfaat. Allahu Akbar. Terus menyelenggarakan jenazah sekarang. Wajib hukumnya menyelenggarakan jenazah hingga harus dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Wajibnya wajib kifayah ya, tidak semuanya harus terlibat. Uraiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memandikannya. Dalam fikih Islam itu Bu, ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu wajib mandi. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu wajib mandi. Yang pertama, orang kafir yang masuk Islam itu wajib mandi. Orang kafir yang masuk Islam wajib mandi. Kalau dalam mazhab Syafi'i mandi dulu sebelum bersyahadat. Kalau dalam mazhab Syafi'i bersyahadat dulu baru mandi, mohon maaf. Kalau dalam mazhab Maliki mandi dulu baru bersyahadat. Masing-masing punya dalil nih, punya dasar. Cuman lek kula milih mending syahadat dulu baru mandi. Takutnya nanti belum bersyahadat mandi kepleset mati. Jadi saya sakit syahadat rumiyin baru mandi nggih. Nah, itu satu. Yang kedua, orang yang suci dari haid, dari nifas. Suci dari haid, suci dari nifas, wajib mandi. Termasuk wiladah, habis melahirkan itu termasuk wajib mandi. Jadi suci dari haid, suci dari nifas, itu wajib mandi. Terus kemudian junub itu juga wajib mandi. Sebentar nggih. Kalau haid nifas betul saya terangkan pun paham nggih. Nah, pun paham lah. Nah, jadi termasuk yang wajib mandi adalah karena suci dari haid dan nifas, kedua karena junub. Kalau junub ini macamnya banyak Bu, junub itu. Iltiqaul khitanain, bertemunya dua kemaluan itu bisa. Tapi bertemunya dua kemaluan tanpa pembatas nggih, tanpa pembatas. Jadi bertemunya dua kemaluan tanpa napa? Pembatas. Lek wonten pembatase nun sewu pakai celana dalam tan apa mboten lek ngoten. Tapi kalau enggak pakai celana dalam ketemu dua kemaluan itu. Nah, paham maksudnya nggih? Maksud paham nggih? Ya. Kan 17 tahun ke atas semua ini. Nah, itu baru namanya junub namanya. Terus yang kedua itu mimpi basah itu junub juga. Tapi mimpinya sampai basah nggih. Kalau mimpi enggak basah mboten junub. Atau enggak mimpi tapi basah itu juga enggak junub juga itu. Oh, ada Ustaz, ada. Kalau kata Ibnu Abbas namanya madhi. Biasanya karena kelelahan. Orang kalau kelelahan bangun-bangun kayak lengket banyak gitu, tapi enggak mimpi. Itu madhi itu. Laki-laki nggih. Kok ngertos dengan? Yang istri mboten, yang istri. Mboten nggih. Saya pernah mengalami sekali saya itu. Capek itu, enggak mimpi tapi bahasa lengket ngoten niku. Mboten kaya uyo, lek uyo kan pesing nggih. Nah, lek ngompol niku. Nah, itu tapi itu mboten mimpi, mboten anu. Karena kelelahan. Kata Ibnu Abbas itu namanya mandi itu. Itu enggak wajib mandi kalau yang itu.
Jadi mimpi basah. Jadi syaratnya mimpi dan basah. Kalau mimpi mboten basah mboten wajib mandi. Ada dalam Sahih Bukhari itu seorang wanita datang sama Nabi sowan. Ya Rasulullah, saya mimpi. Apa wajib mandi? Kata Nabi, idza kanatil ma. Kalau ada air ya wajib mandi. Kalau nggak ada air, nggak basah ya nggak wajib mandi. Tenggih mimpi. Nun sewu keluar mani. Nah, keluar mani ini biasanya nun sewu, maaf kalau untuk perempuan namanya masturbasi, kalau laki-laki biasanya onani. Atau dengan cara bagaimanapun lah, yang penting keluar mani ya. Itu masuk dalam kategori junub. Maaf ini agak saya terangkan dikit nggih. Nun sewu nggih, misalnya nun sewu. Jenengan dengan suami, ini mohon maaf agak jorok, ini masalah fikih saya terangkan gitu. Takutnya jangan salah paham. Jenengan sama suami nun sewu belum ketemu dua kemaluan. Belum ketemu dua kemaluan. Suami itu warming up-nya itu dahsyat misalnya. Warming up itu apa? Mukadimah bercinta itu loh. Nah, mukadimah bercintanya dahsyat. Sampai jenengan kelepek-kelepek ngoten nggih. Nah, ini mohon maaf ini kalau laki-laki nun sewu, laki-laki keluar maninya jelas, Bu. Nggih, dasar tak terangno wis ngerti lah wong lanang nggih. Nah, lek wong wedok niki kedah ngertos jenengan iki. Terus saking klepek-klepeke sampai jenengan mengalami orgasme biologis. Nun saya nggih merasa orgasme napa biologis. Orgasme biologis itu jenengan padahal nun sewu belum terjadi pertemuan dua kemaluan. Terus tiba-tiba tamu datang. Pak Wisaksono misalnya. Nah, akhirnya gak sida ngono. Wis gak suwe gak ngono gak suwe. Misale ngoten. Misale. Akhirnya Pak Wisaksono akhirnya gak sida ngoten nemoni tamu. Tapi si istri sudah orgasme biologis. Pun orgasme, maka itu sudah keluar mani namanya, dan itu junub namanya. Ini penting saya sampaikan karena non saya boleh gak ngaji, gak ngerti Bu. Dikira itu duduk junub, jadi mau wudhu tok, gak mandi. Padahal itu wajib mandi itu kalau sampai mengalami orgasme biologis. Loh kok ada tambahan biologis? Kulo nate ngaji seksiologi sini niku. Kiai kula namine Boyke ta sinten. Kali ada lagi naik El Tobing itu guru saya sih. Iya sudah meninggal karena pas Covid kemarin itu. Itu diceritakan ada namanya orgasme biologis, ada orgasme psikis. Nah, ngaten nggih. Kalau orgasme biologis itu namanya junub, Bu. Tapi orgasme psikis niku mau kepuasan secara psikis, secara biologis tidak mengalami orgasme, ning secara psikis ngalami orgasme. Lah itu enggak wajib mandi lek ngoten niku. Jadi kalau kepuasan kejiwaan psikis itu mboten wajib mandi nggih. Karena itu enggak ada yang keluar apa-apa. Tapi kalau nun sewu orgasmenya biologis mboten kula rinci nggih, pokoke sing paham wong wedok sing paling paham ngoten niku. Lah niku namine napa? Junub. Walaupun belum ketemu dua kemaluan itu. Ngoten nggih, paham nggih? Nah, itu diantaranya pun. Termasuk yang wajib mandi di fikih itu orang gila yang lama. Kalau dia sadar. Nggih. Orang mana nih? ODGJ, orang apa namanya? Orang dalam gangguan jiwa. Oh, ngoten. Kalau dulu ada namanya OTG, orang tanpa gejala pas Covid ini loh. Nggih, OTG, orang tanpa gejala. Sing bahaya niku GTG, goblok tanpa gejala. Orang dalam gangguan jiwa nggih pun. Nun sewu nggih. Itu kalau gilanya menahun kok terus sembuh, waras ngoten nggih. Itu wajib mandi.
wajib mandi. Kenapa? Karena kita tidak tahu selama dia gila itu pernah junub apa tidak. Kan kita, apalagi perempuan pasti ada haidnya kan. Maka begitu dia sadar itu wajib mandi. Tapi kalau gendengin neko, kan ada nun sewu ada ndangi kan ada nun sewu gendeng neko ini wonten sak jam gila nanti sembuh. Ya kolo-kolo wonten lho. Nggih. Jadi gendengnya mboten teratur. Jadi gendeng waras. Kalau itu enggak wajib yang itu. Mboten wajib yang itu mboten wajib. Nah, termasuk ini mati itu wajib mandi. Cuman yang terakhir ini enggak boleh mandi sendiri itu. Dangi paham nggih? Nah, belakang ini enggak boleh napa mandi sendiri. Kalau mandi sendiri medeni wong. Ngoten nggih. Jadi ini enggak boleh mandi sendiri ini yang terakhir ini. Makanya harus dimandikan. Ini masuk fardu kifayah. Tidak harus semua orang memandikan, tapi ada sebagian petugas yang memandikan. Di sini ada petugas di tempat ini, wonten nggih. Oh, ya, alhamdulillah kalau ada. Nah, ada petugas yang memandikan baik perempuan maupun laki-laki, biasanya ada petugasnya sendiri, nggih. Oh, laki-laki belum ada malah. Oh, ada. Tapi kalau yang perempuan, orang apa sudah ada? Alhamdulillah, nggih. Karena enggak semua lingkungan punya nih. Enggak semua lingkungan punya, nggih. Nah. Memandikannya hukumnya jumhur ulama atau golongan terbesar dari ulama berpendapat bahwa memandikan mayat muslim hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi enggak semuanya harus dari tim janaiz. Artinya bila telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Hal itu ialah berdasarkan perintah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga karena tak pernah diabaikan oleh kaum muslimin itu. Yang kedua, mayat yang wajib dimandikan dan yang tidak. Jadi ada mayat yang wajib dimandikan, ada mayat yang tidak wajib dimandikan. Itu ada. Nah, saya terangkan dulu. Wajib memandikan mayat muslim yang tidak tewas dalam peperangan di tangan orang kafir. Jadi kalau dia tewas dalam peperangan bersama orang kafir, dibunuh oleh orang kafir dalam peperangan, berarti mati apa namanya? Mati syahid. Nah, dalam peperangan tapi syaratnya matinya itu tidak wajib dimandikan. Bahkan dikuburkan dengan pakaiannya itu, masih berlinang darah. Ya, jadi tidak dimandikan, tapi dimakamkan bahkan dengan pakaiannya itu yang berlinang darah itu. Itu kalau mati syahidnya dalam peperangan, okay? Tapi kalau matinya di tenda atau di rumah itu tetap wajib dimandikan dan dikafani dan disolatkan. Tapi kalau dalam kondisi yang perang seperti itu tidak boleh dimakamkan dengan pakaiannya yang ada itu, terus kemudian tidak dimandikan dia. Nah, tapi tetap disolatkan, tetap. Oh, itu kondisi darurat terpaksa, kondisi darurat. Repot nih wong ning. Wong semua hari itu pada saat itu semua orang meraba-raba. Semua orang dalam ketakutan yang luar biasa lah saat itu. Tim medis pun juga meraba-raba. Mbuh ono apa ya apa gak paham, tapi sing mesti kan enggak semua orang punya keberanian juga untuk memandikan jenazah itu karena kan diwedeni pisan yo kan gitu. Kalau enggak ngelakukan itu ya itulah pokoknya saya ngerti. Protokol itu kan nanti akan diancam bla 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 apa enggak ngerti. Pokoknya saat itu semua orang ketakutan. Ini kondisi darurat, kondisi di mana terpaksa nggih mboten napa-napa. Semoga Allah ampunilah semuanya. Amin Allahumma amin. Ini Bu Haji nggih, ibu jenengan tapi mboten sempat dimandikan sama. Oh, sempat, alhamdulillah sempat. Ya, ada beberapa itu yang memang alhamdulillah masih sempat dimandikan. Pakai piko nggih. Ya piko alat motong. Ya pada saat
Nggih, ngoten niku lah. Semoga Allah ampun dan maafkan kita semua. Amin Allahumma amin. Oh, lanjut. Memandikan sebagian tubuh mayat. Jadi kadang ada mayat itu yang nun sewu terpisah-pisah anggota badannya. Mengenai memandikan sebagian tubuh mayat terdapat perbedaan di antara fuqaha. Syafi'i, Ahmad dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa hendaklah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Berkata Syafi'i, kami mendapat berita bahwa di waktu perang berunta, seekor burung menjatuhkan potongan tangan manusia di Mekah. Tangan itu dapat mereka kenali dengan cincin. Maka tangan itu mereka mandikan dan solatkan, dan hal itu adalah di depan para sahabat. Berkata Ahmad, Abu Ayyub menyolatkan sepotong kaki, sedang Umar menyolatkan tulang belulang. Dan menurut Ibnu Hazm, hendaklah disolatkan apa yang ditemukan dari tubuh mayat muslim, juga hendaklah dimandikan dan dikafani, kecuali jika berasal dari orang mati syahid. Katanya pula hendaklah dalam menyolatkan sebagian tubuh mayat itu diniatkan menyolatkan keseluruhannya, baik jasad maupun roh. Berkata Abu Hanifah dan Malik, jika ditemukan lebih dari separuhnya hendaklah dia dimandikan dan disolatkan, dan jika kurang maka tak perlu dimandikan dan disolatkan. Itu pendapat ya. Jadi kalau pendapat yang paling aman ya tetap dimandikan, dikafani dan disolatkan. Contoh ngeten nggih, contoh. Dulu di Jawa Timur itu di Selat Bali tepatnya itu ada kapal feri yang tenggelam gitu. Sehingga terus kemudian banyak korban jiwa, termasuk yang nggak ketemu. Terus nelayan di situ itu pada nangkep ikan di daerah Banyuwangi itu, nangkep ikan itu pas disiangin ikannya itu ada jempolnya orang, ada tangannya orang. Iya, saya itu melihat sendiri berita itu. Saat itu saya lihat langsung beritanya di TV saat itu. Itu saya sampai berapa bulan nggak berani makan ikan laut saya itu. Enggak, trauma kulo. Wah, saya lihat sendiri itu di beritanya itu tangan orang ketemu. Ya, saya itu nih. Sampai beberapa bulan itu saya nggak berani makan ikan laut itu. Nah, itu kalau terindikasi dia tangan seorang muslim misalnya ini. Tapi kan susah, nggak tahu juga ini muslim atau nggak muslim. Ya, anggaplah ini muslim. Ketemu berapa kan dikumpulkan jadi satu, mbuh wae sapa wae, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Karena memang sunnahnya yang terpotong dari Bani Adam itu sunnahnya nopo dikuburkan. Okay? Itu seperti itu. Orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Jadi kalau orang yang mati syahid itu tidak dimandikan, tapi syahidnya dalam peperangan. Syahidnya dalam peperangan. Orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Orang yang mati syahid yang tewas dalam peperangan di tangan orang-orang kafir tidaklah dimandikan, walau ia dalam keadaan junub sekalipun. Ia dikafani dengan pakaian yang baik, untuk kain kafan ditambah jika kurang. Tapi dikafani dengan pakaiannya yang ada itu ya, bukan terus dilepas pakaiannya. Kalau yang orang biasa kan dilepas pakaiannya, ini enggak. Sebaliknya dikurangi jika berlebih dari tuntunan sunnah. Lalu dimakamkan dengan darahnya tanpa dibasuh sedikit pun. Diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la taghsiluhum fa inna kulla jarhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Janganlah kamu memandikan mereka, karena setiap luka atau setiap tetes darah akan semerbak dengan bau yang wangi pada hari kiamat. Dan beliau menyuruh agar para syuhada dari perang Uhud dikuburkan dengan darah mereka tanpa dimandikan dan disolatkan saat itu ya. Berkata Syafi'i, tanpa dimandikan dan disolatkan itu maksudnya mungkin agar mereka menemui Allah dengan membawa luka-luka mereka. Karena ada keterangan bahwa bau darah mereka itu ada seperti bau kasturi. Dan dengan mendapat kemuliaan dari Allah, mereka tak perlu disolatkan lagi. Juga maksudnya ialah hendak meringankan beban kaum muslimin yang tinggal, apalagi di kalangan pejuang itu ada yang luka-luka atau merasa khawatir musuh akan kembali buat mengambil keluarga-keluarga mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa hikmahnya mereka tidak disolatkan itu ialah
Karena sholat adalah terhadap mayat sedangkan orang yang syahid masih hidup, atau bahwa sholat itu merupakan syafaat sedang para syuhada tidak memerlukannya, bahkan mereka lah yang akan memberikan syafaat kepada orang lain. Itu khusus ya untuk orang-orang yang mati syahid dalam peperangan di medan perang. Tapi kalau mati syahidnya di kemah atau di rumah karena dia terluka dalam peperangan, itu tetap dimandikan, dikafani dan disolatkan. Kalau di medan perang boten. Wallahu alam bisawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Nggih, monggo. Nggih. Sebenarnya ngeten Bu, sebenarnya nggih. Ini kalau ngomong sebenarnya dulu. Sebenarnya ngeten sebenarnya. Setiap tokoh masyarakat atau tokoh agama di luar Islam sekalipun nggih. Itu kalau datang, bukan didatangkan ya. Kemarin nggak tahu datang apa didatangkan, nggak ngerti itu. Kalau datang itu kita wajib menghormati. Itu dalam Islam. Kenapa? Hablum minan nas, kita wajib menghormati. Jadi siapapun yang datang bertamu kepada kita, muslim atau non muslim, dengan catatan mereka datang ya, bukan kita datangkan, mereka datang. Itu kita wajib menghormat mereka. Kalau mereka tokoh masyarakat atau tokoh agama tertentu. Cuman dalam Islam menghormati itu jangan berlebihan. Nah, menghormati ini kenapa jangan berlebihan. Wis dihormat biasa mawon, betul usah berlebihan. Satu dulu. Nah, yang terjadi kemarin saya nggak ngerti berlebihan apa enggak. Monggo dinilai kiambak nggih. Nah, walaupun saya pribadi ada banyak hal yang saya nggak setuju sebenarnya, tapi oke lah, orang dengan pendapatnya masing-masing. Cuman kalau bagi saya intinya satu, jangan berlebihan. Kalau menurut saya tadi itu ada poin-poin yang berlebihan juga menurut saya nggih, satu dulu. Yang kedua gini. Misalnya ada pelacur, ada peminum minuman keras, ada penjudi, ada perampok, ada pencoleng atau macam-macam lah. Jenengan kalau ketemu mereka mau cium tangan? Boten nggih. Ini yang datang ini menganggap ada Tuhan selain Allah, yang notabene dosanya lebih besar daripada dosa itu semua gitu. Kok malah cium tangan piye? Misalnya. Nah, kalau aksi nyium kepala itu saya husnudzon saja kan beliau dicium tangannya, terus dia ngambung ndase, pengen roh ambune kepala, ngoten husnudzon mawon. Nah, saya baik sangka beliau ini mungkin pengen roh iki ambune pecimu apa ta ora tambahnya, ngoten mawon. Itu husnudzon saya. Walaupun saya dengar katanya dipecat ya katanya. Sudah diberhentikan katanya. Iya. Oh, nggih pun. Oh. Nggih pun, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Kenapa? Ya sekarang ngeten mawon lah. Ibu niat nonton itu niatnya apa gitu aja lah, gitu aja. Ya kalau saran saya kalau cuma pengen tahu aja nggak usah. Kalau cuma pengen tahu aja, ngerinya nanti pengen tahu aja terus terpengaruh gitu maksudnya. Nggak, terpengaruh menikmati maksudnya. Nah, saya bilang kalau cuma pengen tahu saja, mending nggak usah. Kalau ada tujuan, ya itu beda bab nanti. Nggih, saya kira itu.
Monggo yang lain silakan kalau ada. Oh, jelas semua? Atau tidak jelas semua? Nggih pun tidak jelas semua. Jadi saya ulang intinya kalau untuk orang yang mati syahid dalam peperangan tidak wajib disolatkan, dimandikan dan dikafani. Tidak wajib dimandikan dan disolatkan. Kalau dikafaninya tanpa melepaskan pakaian aslinya. Nah, tanpa melepaskan pakaian aslinya. Nah, terus kemudian kalau orang yang mati syahidnya itu di rumah atau di kemah, bukan di medan perang, maka tetap berlaku kaidah umum, dimandikan, dikafani dan disolatkan. Itu rumusnya. Nah, karena orang yang mati syahid itu dianggap tidak mati dan mereka justru nanti akan memberikan syafaat kepada keluarganya dengan izin Allah. Kalau sudah ada cukup dulu atau ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.